Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang gangguan berbahasa, di mana materi ini merupakan pembahasan dari psikolinguistik yang terdapat pada bab 4. Saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan berbahasa maupun ciri dan juga penanganannya. Selamat menyaksikan. Gangguan berbahasa merupakan sebuah kelainan berbicara atau bahasa karena adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara. Gangguan berbahasa seperti keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau yang tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari maupun sosialisasi. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis dan gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. Yang pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa, di mana sebagai contoh, anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa yang setara dengan anak usia 2 tahun. Atau yang kedua, menyimpang dari bentuk baku, di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya. Jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Nah, pada sebagian anak terjadi kesulitan dalam pemerolehan bahasa akibat kelainan tumbuh kembang. Yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, atau penuaan. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Kemampuan anak tunarungu memahami bahasa isyarat sama cepatnya dengan kemampuan anak normal belajar bahasa. Bahkan kemampuan memproduksi ujaran pada anak tunarungu justru lebih cepat dibandingkan dengan anak normal. Mengapa demikian? Karena bahasa isyarat tidak membutuhkan jeda nafas untuk berpikir dan tidak membutuhkan perbedaan mekanisme artikulasi organ bicara sebagaimana bahasa lisan. Secara umum, perkembangan bahasa pada anak tunarungu ditentukan oleh 3 faktor mendasar. Yang pertama, tingkat kerusakan pendengaran. Yang kedua, status pendengaran orang tua, apakah normal atau tunarungu.
Yang ketiga, usia diperkenalkan pada sistem komunikasi tertentu secara konsistensi latihan berkomunikasi. Jadi teman-teman, selanjutnya pada penyandang tunanetra, beberapa keraguan mengenai kemampuannya berbahasa kerap dilontarkan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul yaitu, apakah kelainan visual mengakibatkan keterlambatan dalam memperoleh bahasa? Hal ini mengingat kondisi anak yang tidak terbantu dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau pandangan pada objek di sekitarnya. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang dalam memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan juga paru-paru. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara. Menurut Hair 2003 dalam Indah 2017, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pita suara atau laringal, lidah atau lingual, atau rongga mulut atau kerongkongan resonantal. Selanjutnya, gangguan bahasa sebagai akibat disfungsi kognitif, sebagai contohnya yaitu demensia atau pikun. Nah, istilah demensia ini mencakup diagnosa yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan di sel otak. Orang yang menderita demensia menunjukkan banyak gangguan seperti kesulitan mengenali objek melalui rangsangan indera, ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendak, gangguan memori, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan ini menyebabkan kurangnya berpikir sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat seringkali diulang-ulang, pembicaraan seringkali terputus karena arah pembicaraan tidak teringat atau sering berpindah ke topik lain. Sebagai akibat menurunnya fungsi kognitif, penderita mengalami agnosia, yaitu ketidakmampuan mengenali benda yang dilihat, didengar, atau diraba. Selain itu, dia tidak mampu mengenali benda tersebut melalui pengalaman lampaunya. Gangguan bahasa dari segi kognitif ditunjukkan pada penderita Huntington disease atau yang biasa disebut HD, merupakan kelainan genetik neurogenetik progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Ada dua macam HD, yaitu yang muncul di usia 35-42 tahun dan yang terjadi pada masa anak-anak atau remaja. Identifikasi HD nampak dari hilangnya kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berjalan, yaitu mengendalikan koordinasi motorik. Yang kedua, berbicara atau mengekspresikan pikiran. Yang ketiga, mengingat, memori, dan persepsi. Yang keempat, yaitu kemandirian, yaitu membutuhkan perawatan. Adapun masalah komunikasi yang dialami individual HD bervariasi antar penderitanya, antara lain lemahnya otot yang tidak terkoordinasinya organ bicara seperti bibir, lidah, dan tenggorokan.
kacaunya gerak otot atau bicara, berkurangnya kendali bicara, kualitas suara buruk, bermasalah dalam koordinasi nafas dan suara, kesulitan menemukan kata dalam memori, ucapan pendek, pelafalan tidak tepat, dan tidak dapat memulai percakapan. Saat bicara sering terhenti pada kata atau frasa tertentu dan terus mengulangnya. Contoh ketiga gangguan bahasa dari disfungsi kognitif yaitu gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir atau biasa yang disebut dengan skizofrenia. Seorang penderita skizofrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal, semula dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat. Selain itu, gaya bahasa dari skizofrenia ini dapat dibedakan dalam beberapa tahap dan kriteria. Yang pertama adalah diferensiasi dalam gaya bahasa, skizofrenia, halusinasi, dan pasca halusinasi. Itu ada juga gangguan depresi. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah, lembut, dan kelancarannya terputus-putus dalam interval yang cukup panjang. Namun, arah isi pikiran tidak terganggu, kelancaran bicaranya terputus oleh tarikan nafas yang dalam serta pelepasan nafas keluar yang panjang. Selain karena faktor kognitif sebagaimana dijabarkan di atas tadi, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi atau cara berbicara yang normal sebagaimana ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain misalnya berbicara manja, kemayu, gagap, dan mata. Adapun sebagai varian terakhir yaitu gangguan berbahasa secara linguistik, yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Di atas telah disinggung gangguan berbahasa berkembang dari kelainan sejak lahir. Kelainan ini dapat berimbas pada beberapa hal berikut. Pertama, masalah kefasihan. Masalah ini lebih banyak bersifat psikologis, misalnya yang terjadi pada orang yang gagap dan lata. Pada penutur lain, masalah ini bersifat fisiologis, menyangkut kesalahan farmasi dan pengelolaan organ artikulasi seperti mulut, lidah, langit-langit, pangkal tenggorok, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah bahasa tulis atau aleksia, disleksia. Aleksia atau yang lebih populer disebut disleksia merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini jika terjadi pada orang dewasa timbul sebagai akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menentukan kemampuan berbicara, menulis, dan mengeja. Kerusakan tersebut selain disebabkan masalah tumbuh kembang dapat terjadi karena penyumbatan pembuluh darah atau stroke, kecelakaan, trauma kepala, atau adanya efek pembedahan otak. Gangguan ini dapat bersifat sementara ataupun permanen dan dapat diderita oleh segala usia.
Ya, untuk menghilangkan gangguan tersebut harus diawali dari pemulihan kerusakan jaringan otak. Selanjutnya, penanganan gangguan berbahasa. Yang pertama, dapat menggunakan metode komunikasi representatif. Nah, metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan dapat dipahami. Lebih lanjut, tentang hal ini berimplikasi pada pendidikan untuk anak-anak yang mengalami gangguan berkomunikasi sebelum memulai program pengentasan kesulitan berbicara yang dialami. Sementara pada anak dengan kesulitan pendengaran konduktif diperlukan alat bantu dengar. Bila gangguan pendengarnya lebih rumit, perlu digunakan bahasa isyarat eja jari atau menggunakan semua dengan artikulasi perkataan sederhana sesuai contoh. Selanjutnya, terapi penunjang. Beberapa terapi penunjang proses penanganan, salah satunya yaitu ergoterapi adalah terapi gerak atau sensoris yang lebih ditujukan untuk melatih jika anak-anak memiliki masalah dalam pengucapan yang mempengaruhi karena komplikasi pada motorik dasar, indera terlalu sensitif, serta gangguan fisik lainnya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari saya mengenai gangguan berbahasa, baik dari segi konsep, ciri, dan juga penanganannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.